Perkenalkan, nama saya Florence Marcelia Kristi Siburian, NIM 03 2021 022, kelas A. Kali ini saya membawa pemaparan tentang sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Integumen mencangkup pembungkus permukaan tubuh. Berikut turunannya termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain menjalin kelangsungan hidup secara umum, yaitu fungsinya yang pertama, melindungi struktur internal. Yang kedua, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, melakukan proses ekskresi melalui keringat. Yang kelima, melindungi bahaya sinar matahari. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan ini yaitu lapisan terluar dari kulit dengan empat unsur utamanya, dengan 4 jenis sel yaitu yang pertama sel keratinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberi kekuatan fleksibel dan tahan air. Yang kedua sel melanosoid, di mana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Yang ketiga, sel Merkel, di mana sel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Yang keempat, sel Langerhans, yang di mana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Lapisan epidermis terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum. Nah, ini dia stratum corneum, di mana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau keratinin yang efektif untuk pencegah penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Yang kedua yaitu lapisan lucidium, di mana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit rusak dari sinar ultraviolet. Lalu yang ketiga yaitu stratum granulosum. Nah, ini dia, di mana lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalang masuknya benda asing, kuman, dan bahaya kimia ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu stratum spinosum, di mana pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri dan virus pada kulit. Yang kelima yaitu stratum basal, di mana lapisan ini terdalam di epidermis, aktif membentuk sel kulit, dan pada lapisan ini terdapat melanosoid. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Tadi lapisan epidermis dari sini. Yang kedua yaitu lapisan dermis, di mana lapisan ini terdapat penyusun utamanya. Yang pertama kolagen sebagai protein kuat. Yang kedua serat retikuler sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyokong. Yang ketiga sweet elastis sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama lapisan papillary dermis, merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang berperan pada peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua yaitu lapisan retikular dermis. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Yang struktur dermis. Adapun struktur dermis yang pertama yaitu kelenjar sebasea. Ini kelenjar sebasea terletak di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang seperti sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum mengandung squalene dan zat lain yang berfungsi untuk
melindungi tubuh dari bakteri, jamur, virus, penyebab infeksi. Yang kedua yaitu folikel rambut. Terdapat lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel ini terletak di epidermis yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu nerve saraf, penerima rangsangan, sentuhan yang akan dikirim ke otak. Nah, ini adalah ujung saraf yang pekat terhadap tekanan. Lalu ini serabut saraf pembungkus dasar rambut terangsang jika rambut tersentuh. Lalu ujung saraf bebas dalam dermis, peka terhadap nyeri dan reseptor dingin. Lalu yang keempat ada sweat gland atau kelenjar keringat. Terdiri atas dua tipe, yaitu kelenjar keringat ekrin. Nah, ini kelenjar keringat ekrin di mana tersebar seluruh tubuh kecuali klub penis. Terdapat dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Lalu kelenjar keringat apokrin. Nah, ini dia. Kelenjar keringat apokrin merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, kulit sekitar kelamin, dan dubur. 3. Lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar dan bagian yang orange kekuningan. Merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis, membentuk bantalan lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat pembuluh vena dan arteri, saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekskresi. Nah, alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanismenya. Yang pertama yaitu suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls yang mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu, pembuluh darah akan memberi respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu, proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan bradekinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke dalam kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat ada dua, yaitu satu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dari dalam tubuh. Dan kedua kelenjar apokrin, yaitu yang akan menghasilkan dan mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Keringat akan mengeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan kemudian akan menyerap panas tubuh dan akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.